Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair naumi semuanya. Kaifa halukum? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Darsun al-an'ar ya dia. Pelajaran hari ini adalah matematika. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini kita masih tentang relasi dan fungsi. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang relasi, minggu ini kita akan belajar tentang fungsi. Fungsi itu nama lainnya disebut dengan pemetaan. 1. Pengertian fungsi. Sebuah fungsi f terhadap X ke Y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota X pada suatu himpunan atau disebut dengan daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai Y dari himpunan kedua atau daerah kawannya, kodomainnya. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau rank fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, marilah perhatikan contoh berikut. Contoh, perhatikan diagram panah di bawah ini. Ada himpunan A 0, 2, 4, dan 6. A itu disebut dengan daerah asal atau domain. Sedangkan yang B, daerah B 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Yang mana hasil daerah hasil atau rank? Daerah hasil adalah yang memiliki pasangan di A, yaitu himpunan B yang memiliki pasangan di A, yaitu 1, 2, dan 5. Itu adalah daerah hasilnya atau ranknya. Coba kamu perhatikan diagram panahnya ya untuk himpunan A-nya. Ini dia. Fungsi A ke B itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Coba kamu lihat diagram panah tadi. Nah, jadi bisa dikatakan fungsi yang pertama syaratnya himpunan A itu harus mempunyai pasangan, semuanya harus mempunyai pasangan. Yang kedua, dia hanya boleh memasangkan satu terhadap daerah kawannya, tidak boleh dia bercabang dua syaratnya. Yang kedua, himpunan A yang 0, 2, 4, 6 itu disebut tadi daerah asal atau domain. Sedangkan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah disebut daerah kawan atau kodomain. Dan 1, 2, 5 disebut daerah hasilnya atau ranknya, 1, 2, 5-nya yang mempunyai pasangan di A tadi, yaitu 1, 2, dan 5. Yang kedua masuk tentang notasi fungsi. Nah, fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya F, G, H, F-nya F kecil, G-nya G kecil, H-nya juga H kecil, dan sebagainya. Misalnya F X Y itu dibaca F memetakan X ke Y, maka Y sama dengan F X itu dibaca Y sama dengan F dari X. Nah, digunakan untuk menunjukkan bahwa Y itu adalah fungsi dari X. Suatu fungsi itu juga dapat dinyatakan dengan 3 cara. Relasi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara ya, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ini masuk contoh. Diketahui himpunan A-nya A, I, U, E, O. Sedangkan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Terus buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A itu pasangannya 1, I 2, U 1, E 4, O 2. Yang B, pertanyaannya nyatakan pula dengan diagram kartesius. Yang C, nyatakan pula F dengan sebagai himpunan pasangan berurutan. Ini dia. Yang pertama, kita buat diagram panahnya.
A itu ke 1 tadi, I 2, U 1, E 4, O 2. Ini bentuk diagram panahnya. Yang kedua, diagram kartesiusnya. A tadi 1, I 2, U 1, E 4, dan O 2. Yang ketiga, himpunan pasang berurutannya. Ya, kita buat seperti himpunan pasang berurut A. A dengan 1, I 2, U dengan 1, E dengan 4, O dan 2. Seperti ini. Ini adalah namanya himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, merumuskan suatu fungsi. F X Y itu dibaca F memetakan X ke Y dan dapat dinyatakan dengan Fx. Maka rumus fungsinya dapat ditulis Fx itu sama dengan Y. Contoh ya, diketahui suatu fungsi F memetakan X ke X tambah 2 dengan daerah asal fungsinya X sedemikian sehingga X itu kecil dari 6, X itu besar dari 1, dan X itu adalah bilangan asli. Yang pertama, tentukan rumus fungsi. Yang B, tentukan daerah asal fungsi. C, tentukan daerah hasil fungsi. Dan D, jika fx sama dengan 15 maka tentukan nilai x-nya. Yang pertama kita jawab dulu, tentukan rumus fungsi yang A. Nah, rumus fungsinya itu fx sama dengan x tambah 2. Ini dia. Di soal tadi x tambah 2 itu adalah rumus fungsinya. Yang kedua, yang mana daerah asal? Daerah asal lagi ditanya, daerah asal fungsi. Tengok, daerah asal fungsi adalah x kecil dari 6 dan x besar dari 1. X kecil dari 6 dan x besar dari 1. Jadi daerah asalnya itu x besar dari 1 berarti dimulai dari 2. Dan x kecil dari 6 berarti 2, 3, 4, 5 itu adalah daerah asalnya. X besar dari 1 berarti dimulai dari 2 sedang sampai x kecil dari 6 berarti sampai 5, 2, 3, 4, 5 itu adalah daerah asalnya. Nah, yang C pertanyaannya menentukan daerah hasil. Jadi untuk menentukan daerah hasil kita masukkan nilai x-nya atau nilai daerah asalnya. Nah, untuk x sama dengan 2. Tadi kan daerah asalnya kan 2, 3, 4, 5. Jadi untuk x sama dengan 2 berarti F2 masukkan ganti nilai x-nya dengan 2. Berarti 2 x tambah 2 berarti 2 tambah 2 berarti sama dengan 4. Untuk x sama dengan 3 berarti F3-nya berarti 3 tambah 2 karena x-nya kita ganti dengan 3, x tambah 2 artinya 3 tambah 2 sama dengan 5. Begitu juga untuk x sama dengan 4, ganti x-nya dengan 4 berarti 4 tambah 2. Begitu juga untuk x sama dengan 5, maka ganti x-nya dengan 5 berarti 5 tambah 2, masukkan ke dalam rumus tadi. Jadi dapatlah daerah hasilnya itu. Hasilnya tadi itu 4, 5, 6, dan 7 itu merupakan daerah hasil dari fungsi fx sama dengan x tambah 2. Yang D, tentukan nilai x katanya jika nilai fx itu sama dengan 15. Jadi fx-nya kan sama dengan 15. X tambah 2 berarti sama dengan 15. Berarti x sama dengan 15, 2-nya pindah ruas, berarti 15 kurang 2, berarti dapatlah nilai x-nya sama dengan 13. Jadi nilai x sama dengan 13 untuk fx-nya sama dengan 15. Yang keempat itu menentukan daerah hasil dan grafik. Perhatikan contoh berikut. Ini dia. Jika domain tadi apa? Daerah asal. Daerah asalnya 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan rumus fungsinya fx-nya adalah 3x tambah 2. Yang pertanyaan yang pertama, tentukan daerah hasil. Yang pertanyaan kedua, yang B, himpunan pasangan berurutannya. Nah, kita ketahui tadi domainnya berapa? 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, rumus fungsinya 3x tambah 2. Jadi kalau ditanya daerah hasil, masukkan nilai x-nya atau domainnya. Untuk domain atau x-nya sama dengan 0 berarti F0 sama dengan 3x tambah 2 berarti
3 kali 0, ganti X nya dengan 0 ya, 3 kali 0 tambah 2, 3 kali 0, 0, berarti tambah 2, hasilnya 2. Untuk X nya sama dengan 1, berarti F1, berarti 3 kali 1, ganti X nya dengan 1 ya, tambah 2, 3 kali 1, 3, tambah 2 sama dengan 5. Begitu juga untuk X sama dengan 2, berarti F2 itu ganti dengan X nya 2, 3 kali 2 tambah 2, berarti lah 8. Untuk X sama dengan 3, berarti 3 kali 3 tambah 2 sama dengan 11. Untuk X sama dengan 4, berarti ganti X nya dengan 4, berarti 3 kali 4 tambah 2 sama dengan 14. Jadi dapatlah kita daerah hasil fungsinya, yaitu 2, 5, 8, 11, dan 14. Yang B ditanya himpunan pasangan berurutan. Nah, kita pasangkan dia. Untuk X sama dengan 0 tadi berarti hasilnya 2, berarti 0,2. Untuk X sama dengan 1 hasilnya 5, berarti 1,5. Untuk X sama dengan 2 hasilnya 8, berarti pasangannya 2,8. Untuk X sama dengan 3 berarti 3, hasilnya 11, 3,11. Dan begitu juga untuk X sama dengan 4, yaitu 4,14. Itu adalah himpunan pasangan berurutannya. Yang keempat, kita akan belajar tentang banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Artinya banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Ini dia, jika banyaknya anggota A itu kita lambangkan dengan A, dan banyaknya NB, banyaknya anggota B dengan B, maka banyak pemetaan atau banyak fungsi yang mungkin terjadi dari yang pertama dari himpunan A ke himpunan B, berarti adalah banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A atau B pangkat A. Dan banyaknya pemetaan himpunan B ke A, kebalikannya, berarti banyaknya himpunan A pangkat banyaknya himpunan B A pangkat B. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini ya. Ini dia, berapa banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut. Yang A, dari himpunan A. A itu banyak himpunan A itu A aja berarti 1 ya banyaknya, sedangkan banyaknya himpunan B itu juga 1. Terus yang B, dari himpunan C ke D. C itu banyak himpunan A-nya 1, sedangkan banyak himpunan D-nya 2, ada A dan B, berarti banyak himpunan D-nya ada 2. Yang ketiga C, pertanyaannya dari himpunan E ke F. E itu banyak anggota himpunannya 2, itu A dan B, sedangkan F itu banyak anggota himpunannya 1 ya. Terus D, dari himpunan G ke H. G itu banyak anggota himpunannya 1, dan H itu banyak anggota himpunannya 3. Yang E, dari himpunan I ke J. I itu banyak anggota himpunannya ada 2, 1 dan 2, berarti banyaknya ada 2. Dan J itu juga 2, itu A dan B. Yang ke F, dari himpunan K. K itu banyak anggota himpunannya A, I, U, E, O, berarti ada 5. Sedangkan L itu banyak anggota himpunannya ada 3. Kita dari yang berikutnya, dari himpunan M ke N. M itu banyak anggota himpunannya 4, sedangkan N itu banyak anggota himpunannya 5. Kita jawab yang A tadi. Yang A tadi banyak himpunan A-nya 1 kan, banyak himpunan B-nya 1, berarti 1 banyak fungsinya itu 1 pangkat 1, berarti sama dengan 1 kali 1 ya 1 pangkat 1 ya 1. Yang B tadi banyak himpunan C-nya 1, coba kamu lihat. Yang B, ini dia. B tadi banyak himpunan C-nya 1, sedangkan banyaknya himpunan D-nya ada 2. Nih, kita jawab yang B. Banyak himpunan C1 dan banyak himpunan D-nya 2. Berarti banyak pemetaannya 2 pangkat 1. Banyak himpunan D pangkat banyak himpunan C. Kebalikannya, berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 ya, 2. Yang ke C. Ini dia. Banyak himpunan E, coba kamu tengok yang C. Banyak himpunan E tadi berapa? 2 dan F1 ya. Nah, kita buat banyak himpunan E itu 2 dan banyak himpunan F-nya 1. Jadi pemetaannya
banyak himpunan F pangkat banyak himpunan E, berarti 1 pangkat 2, berarti sama dengan 1. Yang D itu banyak himpunan G-nya 1, sedangkan banyak himpunan H-nya 3, berarti banyak pemetaannya 3 pangkat 1, berarti sama dengan 3. Untuk E itu banyak himpunan I-nya itu 2, sedangkan banyak himpunan J-nya juga 2. Jadi banyak pemetaannya itu 2 pangkat 2, berarti sama dengan 4. Sedangkan untuk yang soal F, banyak himpunan K tadi 5, A, I, U, E, O ya tadi ya. Terus banyak himpunan L-nya 3, 1, 2, 3 tadi. Jadi pemetaan K ke L berarti 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, yaitu banyak pemetaannya 243. Yang G, banyaknya himpunan M tadi 4, sedangkan banyak himpunan N itu 5. Jadi banyak pemetaannya 5 pangkat 4 dari M ke N. Berarti 5 banyaknya himpunan N dipangkatkan dengan banyaknya himpunan M, 5 pangkat 4, berarti dapatnya 625. Demikianlah pelajaran, sekarang kerjakan latihannya ya. Nomor 1 ini, gambarlah relasi-relasi berikut dengan diagram panah, kemudian tentukan termasuk fungsi atau bukan fungsi ya. A, B, C, D. Kamu gambar yang A gimana gambarnya, yang B gimana, yang C gimana, yang D juga gimana. Yang kedua soalnya, fungsi F memetakan X ke X tambah 3 mempunyai domain. Ini dia domainnya min 2, min 1, 0, 1, 2. Pertanyaannya, tunjukkan fungsi dalam diagram panah. Yang kedua, nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, tulis rank dari F, berarti tentukan daerah hasilnya. Yang ketiga, suatu persamaan fungsi fx sama dengan setengah x tambah 1 dengan daerah asalnya 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan daerah hasil atau bayangannya. Yang B, himpunan pasangan berurutannya. Ini dia yang keempat, dengan tanpa membuat diagram panahnya terlebih dahulu, tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Ini ya, dia menentukan banyaknya pemetaan seperti yang terakhir Umi jelaskan tadi. Hitung berapa banyak anggotanya. Demikianlah pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.